Tentang Allah menyampaikan seluruh firman-Nya sebagai pedoman hidup. Untuk itu, sebelum kita mulai dengan pelajaran, mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ibu mengundang kita semua untuk berdoa. Ya, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita satukan segala niat hati kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari kami. atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, silakan duduk. Siapa yang hari ini tidak hadir? Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Kalau begitu nanti kita sama-sama berdoa mendoakan dia supaya kalau boleh dia bisa cepat sembuh untuk bisa mengikuti pelajaran untuk hari-hari yang mendatang. Pelajaran kita pada pagi hari ini tadi sudah sampaikan bahwa tentang Allah menyampaikan seluruh firman-Nya sebagai pedoman hidup. Maka sebelum itu ibu ingin tanya, apakah di sekolah kita ini ada peraturan atau tidak? Coba sebutkan aturan-aturan yang diberikan, yang diadakan di sekolah ini. Aturan apa saja yang ada di sini? Ya, berpakaian seragam. Serta lagi Melaksanakan kajian harian. melaksanakan piket harian. Ada yang lain lagi? Disiplin. Nah, itu adalah aturan-aturan yang dibuat di sekolah. Aturan yang diberikan oleh Tuhan Allah itu adalah 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah sama arti dengan apa? Ya, bagus anak-anak. Jadi 10 perintah Allah itu sama arti dengan dekalog atau 10 dasar firman. Nah, di mana Tuhan memberikan 10 perintah Allah itu? Di mana? Gunung Sinai. Hai, bagus. Siapa yang kasih? Yang 10 perintah Allah itu siapa yang berikan kepada Musa? Siapa? Tuhan Allah? Nah, coba siapa yang bisa sebutkan perintah pertama dari 10 perintah Allah? Ya, nama siapa? Ya, coba. Jangan memuja berhala berbaktilah kepada sengaja, mencintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ya, tepuk tangan. Jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih
waktu besar seperti kalau kita di sini sering kita pergi bunuh di tempat-tempat tertentu. Atau orang tua tidak pernah ikut, kami tidak pernah ikut dalam upacara menyembah berhala. Siapa yang sudah pernah ikut? Bapak dengan mama kalau kita pergi bunuh di tempat-tempat atau di pohon-pohon besar seperti pada saat kita mau makan baru. Woi anak, kita ke sana, kita punya air pemandu. Itu namanya tanda penyembahan berhala. Yang biasa kita beli. Woi, ini hanya namanya setiap benteo. Berarti kita bawa jangan. Kita punya kaya, itu juga termasuk tempat berhala. Yang walaupun tempat berhala itu kita sudah kuduskan lewat doa, tetapi itu namanya tempat berhala. Tuhan Allah larang bahwa kita hanya mencintai Dia. Karena segala sesuatu adalah pemberian dari siapa? Tuhan, termasuk kita manusia. Hukum kedua, siapa yang tahu? Hukum kedua dari 10 perintah Allah. Ada yang tahu? Belum tahu lah, adalah hukum kedua. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan bermain. Kita tidak boleh mempermainkan nama Tuhan. Kalau kita mempermainkan nama Tuhan berarti kita apa berdoa? Seperti kalau sementara bermain, ada kawan yang ganggu, woi, atas nama Bapak itu berarti kita bermain nama Tuhan dengan sembarangan. Hukum yang ketiga, siapa yang tahu hukum ketiga dari 10 perintah Allah? Halo. Hukum ketiga 10 perintah Allah. Belum tahu? Hormatilah ibu bapakmu. Hormatilah ibu bapakmu. Siapa yang lain? Halo. Belum tahu? Dengar baik-baik. Kuduskanlah hari Tuhan. Nah, kuduskanlah hari Tuhan itu Allah yang ketiga. Nah, yang dimaksud dengan hari Tuhan itu yang hari apa? Minggu. Hari apa lagi? Hari Minggu. Nah, yang dimaksud dengan hari Tuhan itu adalah hari Minggu dan hari-hari pesta seperti pesta Natal yang sementara kita mempersiapkan diri menyongsong pesta kelahiran Yesus, pesta Paskah yaitu pesta kebangkitan Tuhan Yesus, pesta Yesus naik ke surga atau pesta kenaikan, pesta Pentakosta dan masih banyak hari-hari raya yang lain. Kalau kita kaitkan dengan 5 perintah gereja, perintah pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Itu berarti itu juga hari Tuhan. Dan perintah yang kedua, hadap ulang misa kudus pada hari Minggu dan pada hari pesta yang diwajibkan dan jangan melakukan pekerjaan yang dilarang. Itu kita kaitkan 10 perintah. Hukum ketiga dengan 5 perintah gereja, hukum perintah pertama dengan perintah kedua. Itu kita menghormati hari Tuhan. Nah, hukum yang keempat atau perintah yang keempat dari 10 perintah Allah. Tadi ada yang sudah sebut. Kuat. Hormatilah ibu bapakmu. Berarti kita harus menghormati bapak dan ibu kita di rumah. Bapak ibu guru di sini adalah orang tua kita. Dari jam 7 sampai dengan jam 1 itu adalah orang tua. Di sekolah orang tua adalah bapak ibu guru. Di rumah orang tua adalah bapak dan mama kandung. Kakak itu adalah orang tua karena umurnya lebih dari kita. Di dalam kitab suci Tuhan Allah bilang
firman Allah mengajar kita bahwa kita harus menghormati orang tua dan dia yang memulai dari kita, maka kita akan umur panjang. Itu Tuhan Allah yang omong, entah Tuhan Allah omong benar atau salah, tetapi itu adalah perintah dari Tuhan Allah. Hukum yang kelima atau perintah yang kelima, siapa yang tahu? Ya, jangan membunuh. Siapa yang tahu arti kata membunuh di sini? Membunuh artinya apa? Ya, kita berbuat dosa, tetapi membunuh ini ada banyak cara. Apakah membunuh ini kita langsung angkat parang dan bunuh di leher itu baru berbuat dosa? Membunuh, arti membunuh dalam diri 10 perintah Allah itu berarti kita bunuh dia dengan kata-kata, bunuh dia dengan sikap, dengan tindakan, dan pembunuhan yang akhirnya kita katakan bahwa pembunuhan yang berencana, kita rencana membunuh manusia dengan parang, dengan pisau, atau dengan tangan, itu adalah pembunuhan yang terencana. Tetapi pembunuhan yang lebih sadis itu adalah kata-kata. Biasa di dalam kehidupan itu orang bilang apa? Lebih baik pukul saya supaya sakit 1 kali daripada engkau bunuh saya dengan kata-kata. Tapi kalau kita membunuh dengan kata-kata, dia akan seumur hidup dia tetap ingat. Orang ini dia pernah omong saya dan begini-begini. Dia pernah hina saya. Jadi, kalau setiap hari kita dengan kita punya kawan, berbuatlah yang baik supaya orang jangan menghindar dari kita. Kan kita omong, itu dong setiap hari begini-begini. Itu berarti kita bunuh dia. Maka nanti dia bisa tidak bergaul lagi dengan dia karena dia biasa mengolok saya. Karena kita menghina orang berarti itu kita membunuh dia. Betulkah tidak? Betul. Kalau kita biasa hina orang, itu orang yang jangan bergaul dengan dia karena dia itu adalah orang yang sombong. Maka kalau orang sombong banyak kawan, orang sombong tidak ada kawan. Orang yang ramah itu adalah dengan Tuhan Allah dan kita punya Tuhan. Hukum yang ke-6, siapa yang bisa sebut hukum ke-6 dari 10 perintah Allah? Ya, Jangan mencuri. jangan mencuri. Siapa lagi? Jangan berbuat cabul. Tepuk tangan untuk mereka juga. Hukum ke-6, jangan berbuat cabul. Kita anak-anak belum mengerti tentang arti berbuat cabul, tetapi berbuat cabul di sini bilang jangan maki. Kalau dalam bahasa kita setiap hari di rumah orang bilang ini, woi kamu akan kamu kleot. Betulkah tidak? Betul. Kalau kita di rumah orang kita maki atau kita gunakan kata-kata yang tidak cantik, kamu kleot, jangan maki. Atau orang tua biasa kamu sebut kata-kata yang tidak baik, kalau orang tua tidak laku. Yang kedua, tidak boleh menonton film-film yang tidak baik. Hukum yang ke-7, yang ke-7 tadi sudah sebut. Jangan mencuri. Jangan mencuri, tepuk tangan dulu. Atau di sekolah, kalau ada teman yang simpan buku atau membuat atau dia punya kue, kalau kita ingin makan, kita tidak kawan. Sepotong itu sekali datang kalau makan. Supaya serata kita jangan dicap dan mencuri. Karena mencuri itu bukan hanya kita curi sapi, curi kerbau, curi uang di mana baru dikatakan pencuri. Tetapi yang disebut yang pencuri di dalam rumah itu kalau kita ambil tanpa sepengetahuan orang tua atau kakak, berarti dikatakan pencuri. Ya, hukum ke-8. Siapa yang tahu hukum ke-8 dari 10 perintah Allah? Belum tahu? Jangan bersaksi dusta terhadap sesama
perintah Allah yang diterapkan. Dengar baik-baik buku ke-9. Jangan ingin berbuat cabul. Jangan ingin berbuat cabul berarti ada kaitannya dengan buku ke-6, yaitu jangan berbuat cabul. Buku ke-9 dia bilang jangan ingin, berarti kita tidak boleh menginginkan hal-hal yang tidak baik. Hukum ke-10, jangan ingin akan milik sesama manusia secara tak adil. Artinya kita tidak boleh menginginkan hal-hal atau barang-barang yang nanti kita tidak mampu untuk beli. Seperti sekarang, zaman yang sekarang ini untuk punya HP Android seperti yang kita punya pegang, tetapi kita tidak ada uang. Itu berarti kita berdosa. Kalau saya ada HP sudah baik. Nanti akhirnya menuju kepada orang simpan dia punya HP, kita pergi, dia punya jual di dalam rumah atau di mana kita ambil. Kalau orang tanya, siapa yang tadi angkat saya punya HP? Tidak, kami tadi tidak lihat. Berarti dari hukum ke-10 hukum ke-6 tadi ingin untuk mencuri, akhirnya dia mencuri. Maka Tuhan Allah melarang. Jadi tadi dari hukum pertama, hukum ke-4 sampai dengan hukum ke-10, Tuhan Allah memperingatkan kita, jangan berarti kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi dengan hubungan antara Tuhan Allah dengan manusia itu yang mengatur kita itu hukum pertama, kedua dan ketiga. Tuhan Allah bilang hanya cinta kepada saya, tidak boleh menyembah yang lain-lain. Hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang menciptakan kita dan menciptakan langit dan bumi serta dia punya isinya, termasuk manusia. Itu hukum pertama, kedua dan ketiga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Hukum kedua, Tuhan Allah larang jangan menyebut sembarang saya punya nama, karena nama Tuhan itu adalah kudus. Maka kita tidak boleh mempermainkan nama Tuhan. Yang ketiga, kita harus kuduskan di hari, karena Tuhan Allah dia menciptakan 6 hari dan hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu untuk kita bisa bekerja. Dan pada hari ke-7 yang disebut dengan hari Sabat, orang dulu bilang hari Sabat, orang Israel bilang hari Sabat. Kita yang sekarang di hari Sabat itu adalah hari Minggu. Nah, pada hari Minggu kita harus pergi ke mana? Gereja. Buat apa di gereja? Berdoa. Pada hari Minggu kita pergi ke gereja untuk berdoa dan mengikuti perayaan Ekaristi. Kita berkumpul, berdoa, membaca kitab suci dan memecahkan roti bersama. Yaitu kita ikut cara hidup jemaat perdana, cara hidup umat Israel. Jadi pada waktu itu mereka berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, membaca kitab suci bersama-sama dan memecahkan roti bersama-sama. Kita yang sekarang pergi berdoa, mendengarkan firman Tuhan dan memecahkan roti yang pada waktu itu kita sambut. Jadi dulu umat Israel buat bagaimana, sekarang kita juga harus seperti. Baik, anak-anak itu adalah penjelasan tentang 10 perintah Allah. Sebelum kita tutup kegiatan kita, Ibu mau tanya, coba sebutkan tempat di mana Musa menerima 10 perintah Allah. Kalau begitu, pesan Ibu, minggu depan kita akan pelajaran tentang bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanji, tetapi ada tugas, tolong hafal 10 perintah Allah, hukum pertama sampai dengan hukum ke-10. Bisa? Bisa. Baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini,
Mari kita kembali menghadap Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita sama-sama memuji Tuhan lewat doa. Salam Maria. Salam Maria.